kehidupan tanah air tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi warganet dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat seperti cerita dari Tiffany Kenanga yang sibuk mempromosikan single terbarunya. Berikut cerita selengkapnya. Penyanyi muda berbakat Tiffany Kenanga berbagi cerita seputar karir bermusiknya. Dijumpai usai menghadiri sebuah acara beberapa waktu lalu, gadis 22 tahun itu rupanya tengah sibuk mempromosikan single terbarunya. Tiffany begitu ia sering disapa mengatakan dirinya sudah tidak lagi bekerja sama di bawah naungan sebuah label musik. Ia ingin mencoba menggali kemampuan dirinya dengan memproduksi musik serta single sendiri. Banyak hambatan dan tantangan pun ia hadapi. Namun, hal tersebut bukanlah sebuah penghalang untuk dirinya tetap maju di belantika musik tanah air. Kesibukan aku kebetulan aku baru aja ngeluarin single terbaru aku. Sekarang aku udah indie. Jadi setelah 10 tahun namanya aku di label, aku mau eksperimen dikit lah. Aku ngeluarin lagu sendiri, produksi sendiri, dan melakukan segalanya semuanya perlahan belajar dari awal lagi. Cukup hektik sih Kak sebenarnya, kaget juga kan karena aku dari kecil apa-apa tuh diurusin, perilisannya, promosinya dan segala macam. Sekarang kerjain apa-apa sendiri suatu tantangan yang baru dan aku rasa bersyukur lah aku bisa mulai sesuatu dari tim sendiri gitu untuk pertama kalinya. Apa ya? Triggernya sebenarnya menurut aku kalau manajemen atau label itu memiliki prioritas masing-masing terhadap artis-artisnya, terhadap penyanyi-penyanyi, dan menurut aku dengan tingkat produktivitas yang aku inginkan dengan tingkat produktivitas aku di label, menurut aku tidak setara, tidak sejalan gitu. Jadi menurut aku daripada aku demand ini itu, kita ini itu, mendingan aku coba deh kerjain sendiri dulu, tapi aku tetap berhubungan baik dengan label aku. Tantangannya banyak ya, bahkan sampai sekarang pun aku masih mengalami beberapa kesulitan sih. Aku masih banyak butuh bantuan beberapa manajer aku dulu, tim aku dulu yang ada di label, karena aku tadinya mau ngerjain semuanya sendiri, cuma ternyata banyak hal yang masih harus dipelajari ya kan ternyata ya kalau misalkan ini itu gitu. Dan akhirnya aku ngerasa yang sulit itu adalah bagian promonya dan proses brainstormingnya aja sih Kak. Cuman itu semua bisa ditanggulangi dan ya sekarang aku lagi berjalan gitu. Aku ya kalau misalkan masyarakat sekarang udah jauh lebih pinter sih. Jadi orang-orang tuh udah nggak suka lagi tuh bukan nggak suka sih, nggak terlalu ngaruh sebenarnya hal-hal yang terlalu hard selling, terlalu menjualnya tuh terlalu obvious, terlalu kenceng gitu jualannya. Cuman orang-orang tuh sukanya soft selling yang mereka tuh bisa relate, mereka tuh bisa rasain juga di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Makanya orang-orang sekarang bingung kok bisa sih gitu dong, kenal bisa gitu dong, viral segala macam, karena emang itu yang dicari, kejujuran dan gak ada batas gitu antara si penyanyi atau si artis atau seniman kepada masyarakat, itu sekarang yang dicari. Iya, kebetulan udah ngeluarin single sendiri, lirik videonya udah ada, judulnya Ingin Lupa, dan aku buat bersama Om Alam Purbah. Dan ya sekarang lagi proses promo-promo aja sih sekarang sama beberapa promo radio, habis itu media dan segala macam. Proses kreatifnya, jadi aku tuh sebenarnya lagu ini udah ada dari April 2021, udah lama sih sebenarnya gitu. Cuman karena aku masih di label pada saat itu dan orang-orang label ada yang suka ada yang enggak, sedangkan aku suka banget sama lagunya. Aku datang ke rumah Om Alam, kita bikin dari nol. Jadi Om Alam tuh mainin beberapa chord ya, habis itu kita nyari-nyari nadanya sendiri, liriknya sendiri dan segala macam. Jadi menurut aku sayang banget nih lagunya, enak banget menurut aku. Kalau orang-orang nggak bisa denger, sayang banget gitu kan. Dan akhirnya setelah aku keluar dari label, aku baru bisa mengeksplor. Iya, mengeksplor lagunya ulang. Habis itu baru bisa mulai proses produksi gitu. Boleh nggak sih? Itu adalah salah satu resiko yang pastinya dipertimbangkan pas mau masuk ini. Jadi dulu pas masuk label semuanya produksi diurus sama label gitu. Sekarang aku sendiri, aku tahu bahwa di awal-awal aku akan lebih banyak mengeluarkan modal daripada aku dapat penghasilan, dan aku nggak apa-apa selama aku bisa ngejalanin apa yang aku suka. Menurut aku semua hal butuh proses dan aku memutuskan untuk menikmati prosesnya. Terus nggak? Stres sama kesotoyan aku sendiri sih. jadi tuh Kak, aku bener-bener aku yang upload musiknya sendiri, aku yang bikin artworknya gitu kan.
tahu deh bagus atau enggak ya kakak lihat, tapi setelah rilis aku ada kepuasan sendiri gitu, dan akhirnya aku juga butuh tim promo juga gitu kan yang udah berpengalaman di dunia media. Tapi lebih stres karena ketidakefisiensian aku aja sih gitu. Cuman selain itu aku ngerasa aku nggak terlalu menghindari sih kesulitan sih. Duit gak sih? Oh, iya. Uang iya pasti yang semuanya tuh sulit pasti karena uang. Jujur ya, kalau misalkan kita mau jujur-jujuran, hambatannya uang. Gimana kita cara manajemennya, karena aku sendiri kan punya bisnis, aku punya karyawan yang harus digaji setiap bulannya gitu. Jadi kesulitannya ada di situ juga, tapi aku juga harus membuat diri aku sendiri untuk produksi lagu, untuk aku pengen nongkrong sama temen-temen, sereceh itu pun aku juga pastinya harus bayar uang kan, gimana flow keluar masuknya uang aku gitu. Jadi yang paling ribet adalah uang, dan sekarang musisi-musisi itu semakin sadar akan value-nya, akan harga diri mereka sebagai seorang seniman, maka dari itu semakin mahal. Jadi menurut aku itu hal yang baik, tapi mungkin untuk musisi-musisi indie ya, apalagi yang baru merintis, pasti uang adalah suatu hambatan yang nggak bisa dihindari. Kebetulan aku dari kecil mau malam berubah gitu. Jadi aku tetap secara profesional membayar, habis itu biar semangat juga ya pastinya ya. Orang kan beda kalau misalkan ada penghargaannya dalam bentuk budget gitu. Nggak nyampe 100 sih kan. Aku nggak bisa ngomongin exactnya, cuman nggak nyampe 100. Mungkin ada beberapa komposer yang ngomong sudah sampai segitu, Om Alam mungkin bisa sampai segitu, tapi karena hubungan baik, ini aku pertama kali indie untuk produksi lagu segitu. Untuk promo ada timnya, aku juga nggak nyampe angka 50 gitu ya. Jadi masih di bawah itu, masih sangat terjangkau, dan untungnya aku punya teman-teman dan orang-orang yang membantu aku dengan sangat ikhlas ya. Tapi aku juga nggak mau aji mumpung, aku mau tetap membayar secara profesional juga, karena biar kerjasamanya bisa lebih panjang aja gitu.